tindakan-tindakan ketegangan keluarga wilayah laut Vietnam. Attention, Indonesian law enforcement. These are Vietnamese waters. Your vessels are Pak Gatot, kita saksikan tadi ya peristiwa KRI Chip tadi ditabrak sama itu kapal ikan apa kapal Coast Guard dari Vietnam? Soalnya bentuknya Coast Guard itu. Coast Guard ya? Kurang ajar mereka itu ya? Ya? Kurang ajar nggak sih? Ya dikatakan kurang ajar, iya tapi kita perlu lihat permasalahannya dulu, gitu. Jadi satu hal bahwa pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam tuh ada satu wilayah di laut itu yang belum final. Oh jadi masih sengketa, masih dispute itu? Ya masih batas dispute itu itu, ya? ya masih dispute. Oke. Jadi Tapi bukannya di perairan kita Pak? Ya? Katanya klaim itu di perairan kita itu. Kita merasa demikian, Vietnam merasa demikian juga, sama juga kan iya. gitu. Itu satu. Saya merasa jangan-jangan juga ada tanah saya di situ juga. Ya. Namanya perasaan. Tapi sikap kita sebagai TNI dan Bapak kan sebagai mantan Panglima TNI kan tahu lah. Sebaiknya bagaimana, SOP-nya kayak apa sih kalau ada tabrakan kayak begitu? Jadi sikap kita sudah benar. Sudah benar. Karena memang ada perjanjian internasional, kalau kapal negara, sama dengan kapal negara, ini kan kapal perang TNI sama Coast Guard kan sama-sama negara ya, negara. Tidak boleh baku tembak. Kecuali negara mengatakan kita perang. Gitu. Jadi kalau tembak sama aja perang juga kan gitu. Jadi kalau sebenarnya di laut, hal itu biasa. Ya kayak kita senggol-senggolan aja gitu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak melawan lagi dengan nyenggol? Karena yang digunakan oleh kita itu apa? Kapal pancing itu dari Eropa Timur, Jerman Timur. Ex-Eropa Timur. Jerman Timur. Oh, kapal Jerman Timur. Ya. Ex-Jerman Timur itu adalah dia tidak layak untuk di perairan Indonesia. Kenapa? Karena kadar garamnya di wilayah sana itu sangat rendah. Artinya di sini cepat karatan. Iya. Oh, ditambah kapalnya udah. Nah, kalau dia nabrak lagi bisa dia jebol. Oh, bisa malah kita yang jebol karena memang karatan itu. Gitu loh. Jadi maaf Angkatan Laut ya, maaf. Bahwa kapal pancing buatan ex-Jerman Timur itu layak berlayar tapi tidak untuk layak bertempur. Layak berlayar tapi nggak layak tempur, Waduh. Ya. Tolong Pak Kasal tegur saya kalau saya salah. Iya. Gitu. Ini Kasal nonton juga, semua nonton. Panglima TNI semua, hadirat semua nonton, nggak apa-apa Pak ya. Itulah yang dikatakan bahwa pembangunan Angkatan Laut, Angkatan Udara, khususnya dua itu, kalau Angkatan Darat sudah final. Karena semua Angkatan Darat itu persenjataannya senjata yang terbaik di dunia semuanya. Helikopter Apache, Liam Arhanud terbaik semuanya. Tapi Angkatan Udara sama Angkatan Laut, khususnya Angkatan Laut ini dibanding dengan Vietnam lebih unggul Vietnam. Pak, tapi ya itulah, itu kan negara kecil lah Vietnam lah, kurang ajar sama nabrak kapal kita, walaupun nyenggol kayak begitu. Tapi kan ya itu kan bikin malu kita, masa diem aja, nembaknya pakai mulut lagi. Jangan gitu kan, ya gitu kan. Jangan maksudnya? Ya jangan gitu ya. Enggak. Jangan ditabrak apa begitu. Saya tahu psikologi dari prajurit-prajurit. Artinya mereka tahu karena kapal kita udah bukan begitu. Sepuh gitu. Mereka ingin menembak, tapi mereka disiplin. Oh, mau nembak. Iya, mereka disiplin. Disiplinnya kenapa? Senjata kan ya? Karena tadi dia kapal punya negara Kesatuan Republik Indonesia, kapal perang. Ini Coast Guard juga. Coast Guard-nya punya negara juga. Punya negara, enggak boleh baku tembak. Apapun salah. Walaupun itu di perairan kita. Walaupun di perairan kita nggak boleh. Nggak boleh nembak. Iya. Nggak boleh. Pantesan bolehnya perang mulut. Woi, kurang ajar lu. Jangan gitu-gitu aja. Gitu. Siapa sih nggak iso ya? Iya kan? Kemudian, tapi sedih Pak, kalau kita itu kapal-kapal kita ini kebanyakan KRI yang siap berlayar itu tapi dampak tidak siap untuk bertempur. Kenapa Vietnam berani? Karena dia juga menghitung kekuatan kita. Oh, mereka negara kecil ya? Angkatan Lautnya dengan dia punya kapal selam kelas kilo. Wah, kilo kelas. Ya, kelas. Oh iya, kita masih gram kelas. Masih buat gram kelas. Apa? Dari Korea sedang dibuat. Oh, di Korea. Iya. Tapi kelasnya jauh, saya katakan jauh di bawah kilo kelas. Kalau kilo kelas Rusia ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Rusia, tapi kapal selam yang tercanggih. Yang dia bisa nembakkan roketnya di bawah air. Oh iya. Jadi
Artinya itu yang penting bahwa artinya kita ini. itu jangan menganggap nggak ada apa-apa. Ini buktinya ada problem ya. ada problem. Jadi kalau kita dibiarin aja TNI-nya kecil, biayanya kecil, nggak bisa apa-apa, ya lama-lama Singapura pun bisa. Lu mau apa? Kekuatan lu. Apa lu? Iya, orang doang banyak, kapalnya kapal-kapal tua-tua semuanya. Oh, udah uzur semua kapalnya, udah sepuh semua. Iya. Jadi artinya Pak, memang ya alutsista kita memang harus diperbaiki ya. Ya, harus disesuaikan dengan perkembangan. Disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Ya, yang paling penting adalah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ya. Karena darat sudah final ya. Ya, darat sudah yang terbaik sekarang ini. Oh, darat sudah terbaik. Ya. Sebutkan apa aja sudah terbaik sekarang. Ya, tapi setelah peristiwa itu sampai muncul hashtagnya anti Indonesia di Vietnam itu. Ya, kita harus bagaimana sikapnya Pak? Ya? Jadi ya ada hashtag di Vietnam rame anti Indonesia. Kita harus jangan bahas anti Vietnam, biarin aja. Oh, biarin aja ya. Karena mengapa anti Indonesia? Karena kapal-kapal Vietnam kan banyak ditangkepin kita gitu. Oh, kapal-kapal ikannya. Iya. Wajar kalau dia marah gitu kan. Oh iya. Maksudnya supaya dibebasin lagi ya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi Bu Susi ya pasti Bu Susi ini kayaknya. Ya. Bu Susi juga nggak akan ngasih. Nggak akan ngasih. Iya. Ya, Pak. Ya, alutsista, kemudian amunisi kita, ya di banyak hal yang memang masih perlu kita bicarakan. Iya kan? Ya. Jadi tapi rasanya memang amunisi kita itu, ya itu sebabnya kan rame dulu Pak, Bapak ada heboh kan soal amunisi yang numpuk di bandara itu, antara punyanya, apakah punya TNI, punya siapa gitu kan Pak? Pada saat itu kan sudah diselesaikan oleh Menko Polhukam. Iya. Kalau nggak salah itu 6 Oktober atau ya, yang dikatakan bahwa berdasarkan peraturan Kementerian Pertahanan bahwa TNI itu kombatan. Kalau kombatan itu maka senjatanya untuk membunuh, karena bertugas mempertahankan kedaulatan negara. Iya. Kemudian polisi itu non kombatan. Jadi harus di bawah 5,56 yang untuk melumpuhkan saja. Apa aja kalibernya itu? Kalibernya untuk melumpuhkan saja. Hanya untuk melumpuhkan. Ya, karena penegakan hukum dan Kamtipmas Staf Perlindungan Rakyat kan gitu. Tapi kan banyak terorisme segala macam yang memang perlu. Ya teroris kan beda lagi kan. Lain lagi ya. Nah ini maka waktu itu kebijakan senjatanya ditaruh ke kepolisian, kemudian munisi 40 kali 46 mm yang dilontarkan jarak 400 meter meledak di atas bisa membunuh, kemudian di bawah meledak lagi. Ledakannya sampai jarak 50 meter itu berbahaya, disimpan di Mabes TNI. Nah kemudian terakhir 2019 itu pada tanggal 11, 19, 22 datang lagi banyak lagi. Munisi yang sama juga datang lagi. 12.000. 1.200. Iya, punya siapa itu? Ya? Punya siapa? Dari kepolisian. Oh, dari kepolisian. Ya. Oke. 12.000 datang lagi. Nah, kemudian kemarin pada tanggal kalau tidak salah 22 April, Kepala Badan Intelijen Strategis merekomendasi bahwa semua yang di gudang TNI itu dikeluarkan. Diberikan kepada kepolisian. Saya jadi bingung juga latar belakangnya apa gitu kan? Iya. Ya, tetapi kalau kita berpikiran positif, ya boleh-boleh saja nggak ada masalah, ya kan? Kalau perang, tinggal kita declare aja bahwa polisi jadi kompeten kan jadi bodoh senjata nih. Iya, tapi dalam kondisi seperti ini, perlu dipertanyakan ada situasi apa, ada situasi apa gitu. Tapi udah clear gak sih itu? Ya? Udah clear gak itu persoalan itu kemarin, soal munisi itu? Ya clear karena yang munisi yang tajam istilahnya, yang bunyi itu ditaruh di gudang Mabes TNI. Nah sekarang tidak clearnya itu dikasihkan lagi, akan permintaan dikasihkan lagi gitu. Ya itu situasinya apa kan saya nggak tahu. Itu kan kebijakan. Oh bukan waktu Bapak jadi Panglima TNI waktu itu? Enggak, ini baru aja. Barusan aja ini 22 April 2019 ini. Iya. Yang datang dari sana itu diberikan kepada kepolisian. Kok punya TNI kok? Jadi sebenarnya polisi mau ngadepin siapa nih Pak? Ya tanya sama polisi tuh aku kurang ngerti. Tanya polisi ya? Iya. Ya udah. Pakai senjata yang berat-berat kayak begitu punya TNI gitu loh, lawannya sopo. Ya makanya itu. Kalau dalam kondisi perang, yang enak kan TNI. Tinggal declare saja bahwa kepolisian menjadi kompeten, selesai. Oh, tinggal declare aja iya, gitu declare, ya? Pemerintah declare bahwa yang declare siapa? Pemerintah. Pemerintah siapa? Ya. Pemerintah itu siapa? Ya presiden. Oh presiden. Ya declare saja bahwa polisi jadi kompeten,
ya wes. Tambah banyak tentaranya kan gitu. Tambah. Positifnya ngono. Polisi gitu. tambah tentara, tambah polisi yang Ya, menjadi tentara. ya, gitu. Oke, kita dengarkan musik berikut ini. Seno mainkan.